Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, hari ini kita lanjutkan materi kuliah kita ya. Nah, kita masih di pembahasan mengenai persamaan diferensial parsial ya. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa contoh aplikasi dari persamaan diferensial untuk gejala-gejala fisis. Kita membahas persamaan Laplace, kemudian ada persamaan difusi dan persamaan gelombang ya. Di mana sebenarnya persamaan difusi dan persamaan gelombang itu base-nya atau dasarnya adalah persamaan Laplace ya, dengan ruas kanan yang berbeda. Nah, namun yang kita bahas itu baru sebatas persamaan diferensial parsial dengan menggunakan koordinat Kartesian ya. Nah, tentunya ada juga persamaan diferensial parsial dengan sistem koordinat yang lain ya, yang tentunya akan lebih mewakili apa yang terjadi di kehidupan real ya, atau di gejala fisik secara real. Misalnya dalam koordinat silinder dan bola ya. Biasanya yang digunakan adalah koordinat silinder dan bola. Nah, sehingga tentunya kita juga harus membahas bagaimana persamaan diferensial parsial dalam sistem koordinat silinder dan bola ya. Itu untuk yang 3 dimensi, atau misalkan untuk yang 2 dimensi itu ada koordinat polar ya. Nah, tapi kita akan fokuskan di sini untuk koordinat silinder dan bola ya. Mungkin kita akan bahas salah satunya dulu, yaitu koordinat silinder ya. Jadi kita akan membahas persamaan diferensial parsial itu dalam koordinat silinder dan bola ya. Nah, kalau di koordinat Kartesian kita punya bentuk operator Laplace-nya itu adalah di mana blak kuadrat itu adalah do kuadrat do x kuadrat ditambah do kuadrat do y kuadrat ditambah do kuadrat do z kuadrat. Nah, ini dalam koordinat Kartesian ya. Nah, dalam koordinat silinder kita punya bentuk operator yang tentunya menggunakan koordinat silinder ya. Kalau ini kan koordinatnya adalah x, y, z, di silinder itu berarti r, theta, dan z ya. Di mana kita bisa transformasikan operator ini ya dengan transformasi koordinat. Nah, di sini saya akan langsung berikan saja bentuk operatornya. Ini bisa coba kalian buktikan sendiri atau mungkin ada di referensi, buku referensi, bagaimana transformasi dari operator Laplacian dalam koordinat Cartesian ke silinder dan juga ke koordinat bola ya. Nah, untuk koordinat silinder di sini 16 kuadrat itu sama dengan 1/r do r dari r do r kemudian ditambah 1/r kuadrat do theta kuadrat. Kemudian ditambah do kuadrat do z kuadrat. Seperti ini. Sedangkan untuk koordinat bola 16 kuadrat itu sama dengan ini sedikit lebih panjang 1/r kuadrat do r di sini r kuadrat do r ditambah 1/r kuadrat sin kuadrat theta do theta sin theta do theta ditambah 1/r kuadrat r kuadrat sin kuadrat theta d kuadrat do psi kuadrat. Nah, seperti ini ya.
Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Di sini ada operator Laplacian yang telah kita gunakan di contoh-contoh sebelumnya. Untuk operator Laplace pada koordinat Kartesian, kemudian ini silinder, dan ini untuk koordinat bola ya. Ini bisa kalian dapatkan dengan melakukan transformasi koordinat ya. Kartesian ke silinder dan Kartesian ke bola. Nah, tentunya jika kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial parsial dengan menggunakan koordinat ini, terlihat bahwa kita akan mempunyai kerumitan yang lebih besar ya dibandingkan dengan menggunakan koordinat Kartesian yang sebelumnya ya, dengan suku-suku yang lebih, kalau kita lihat lebih sudah kelihatan lebih rumit ya. Nah, kita akan coba dulu untuk koordinat silinder ya. Nah, tentunya kita menggunakan metode yang sama, yaitu dengan metode pemisahan variabel ya, sehingga kita ambil contoh yang sederhana dulu. Misalkan kita akan membahas persamaan Laplace ya, dalam sistem koordinat silinder ya, dalam koordinat silinder. Nah, artinya kita punya persamaan yang sama, nabla kuadrat U itu sama dengan 0 ya. Nah, namun di sini U-nya itu bukan lagi fungsi X, Y, dan Z, tapi dia merupakan fungsi, U di sini adalah fungsi dari R, theta, dan Z ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita gunakan separasi variabel, pemisahan variabel, U ini kita pisahkan dia menjadi 3 buah fungsi yang masing-masing merupakan fungsi dari R, theta, dan Z ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini U R, theta, Z itu menjadi perkalian antara fungsi, misalkan saja R besar sebagai fungsi R kecil, kemudian theta sebagai, saya tuliskan begini, fungsi theta, dan ada Z ya sebagai fungsi dari Z kecil seperti ini ya. Nah, baru kemudian persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan Laplace-nya ya, artinya ke dalam persamaan ini ya. Kita masukkan ke dalam persamaan ini fungsi U yang sudah kita pisahkan masing-masing fungsi untuk masing-masing variabelnya ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan sekarang persamaan Laplace-nya itu menjadi, untuk suku pertama, karena ini hanyalah suku turunan terhadap R, sehingga bagian theta dan Z-nya itu bisa kita keluarkan ya. Sehingga persamaannya menjadi di sini theta Z-nya bisa kita keluarkan, theta Z, kemudian di sini seper R, do R, kemudian di sini R, di sini adalah do, R besar, R kecil, nah, kemudian ditambah dengan suku yang kedua, itu turunan terhadap theta saja, sehingga R dan Z itu bisa keluar ya, berarti R, Z dikali dengan seper R kuadrat, do kuadrat, do theta kuadrat, sorry ini harusnya ada di sini do kuadrat theta ya, do theta kuadrat ditambah dengan, nah di sini karena fungsi Z saja, turunan terhadap Z saja, berarti R theta-nya bisa keluar. R theta do kuadrat Z per do Z kuadrat. Ini sama dengan 0 ya. Jadi sekarang persamaan Laplace-nya bentuknya seperti ini, di mana ini merupakan persamaan Laplace dalam koordinat silinder ya. Nah, sama dengan metode yang sebelumnya kita lakukan, kita bagi kedua ruas dengan, atau kita kalikan dengan seper R theta Z ya, supaya kita hanya menyisakan masing-masing sukunya itu hanya fungsi satu variabel saja. Kita kalikan kedua ruas dengan seper R theta dan Z ya, sehingga di sini theta Z-nya saling cancel, menyisakan seper R saja ya. Di sini RZ-nya cancel, di sini R theta-nya cancel ya. Sehingga sekarang kita punya persamaan Laplace-nya tereduksi menjadi di sini tinggal seper R besar, seper R kecil, do R, dari R, do R, do R. Kemudian di sini menjadi seper theta ya, seper R kuadrat,
do kuadrat theta d theta kuadrat, kemudian ditambah sini seper z ya, do kuadrat z per do z kuadrat ini sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga kita sekarang punya bentuk persamaan Laplace-nya seperti ini. Nah, inilah yang akan kita cari solusinya ya. Nah, sekarang perhatikan di sini bahwa masing-masing suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga itu hanya merupakan fungsi dari satu variabel saja ya. Yang suku pertama itu hanya terisi dari fungsi R saja, ini fungsi theta saja ya. Kemudian yang ini adalah fungsi Z saja ya. Oh, ternyata suku kedua masih ada R di sini ya. Di suku kedua itu masih ada R kuadrat di sini ya. Sehingga ini belum seperti suku pertama dan suku yang ketiga ya. Suku pertama ini masih ada variabel campurannya ya. Sederhananya ada variabel R di sini. Padahal di sini harusnya kita ingin menyisakan theta saja. Tapi nanti akan kita arahkan dia sehingga dia hanya akan menjadi suatu suku yang hanya terdiri dari satu variabel saja. Nah, perhatikan sekarang suku yang ketiga, karena ini hanya fungsi Z saja, ya, sehingga kita bisa nyatakan ini sebagai suatu konstan ya. Karena sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, agar penjumlahan ketiga suku ini itu bisa sama dengan 0, sedangkan masing-masing suku itu merupakan fungsi yang berbeda, sehingga agar dia sama dengan 0, masing-masing suku itu biasanya kita arahkan dia menjadi suatu konstan sehingga nanti akan saling cancel ya. Nah, kita mulai dulu dari suku yang ketiga karena dia di sini hanya fungsi Z saja sehingga kita bisa menyatakan suku yang ketiga seper Z do kuadrat Z do Z kuadrat itu sama dengan suatu konstan ya. Misalkan saja K kuadrat ya. Di mana K kuadrat ini, K ini adalah konstanta sembarang ya. Nah, di mana bentuk persamaan diferensial ini, kalau kita lihat ini adalah persamaan diferensial biasa ya. Dia memiliki bentuk solusi umum. Ini juga bisa kalian buktikan sendiri, di mana solusi umum untuk persamaan diferensial biasa ini itu adalah ini sama dengan AE berpangkat KZ ditambah B E berpangkat minus KZ ya, seperti ini. Jadi kita punya solusi umum untuk Z-nya seperti ini ya, fungsi eksponensial. Nah, itu solusi untuk suku yang ketiga ya. Nah, sekarang karena suku ketiga itu dinyatakan dalam K kuadrat, sehingga sekarang persamaan ini kita sebut saja agar memudahkan, ini sebut saja persamaan satu ya. Ini persamaan satu, ini kita sebut persamaan dua. Nah, karena suku ketiga dari persamaan satu ini dinyatakan dalam K kuadrat, maka sekarang persamaan satu itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Persamaan 3, persamaan 1 menjadi seper R do R, di sini R, do R besar, do R kecil, ditambah seper theta, seper R kuadrat, di sini do kuadrat theta, do theta kuadrat, ditambah dengan di sini tinggal K kuadrat saja ya, K kuadrat seperti itu. Ini sama dengan 0 ya. Nah, kemudian karena kita ingin menyatakan juga suku kedua itu hanya satu fungsi satu variabel saja, sedangkan di sini ada R kuadrat ya, sehingga kita bisa kalikan kedua ruas dengan R kuadrat supaya bisa mengcancel R kuadrat di sini ya. Kita kalikan dengan R kuadrat, maka kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi di sini artinya R-nya akan saling cancel ya, R kuadrat per R berarti tinggal R kecil per R besar. Kemudian di sini do R, di sini do R besar, do R kecil. Nah, di sini R kuadratnya sudah hilang sekarang. Jadi tinggal seper theta besar, do kuadrat theta besar, do theta kuadrat kecil ditambah dengan K R kuadrat. Ini sama dengan 0 ya. Ini kita sebut saja persamaan 3 ya.
Nah, sekarang persamaan Laplace-nya tereduksi seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini suku yang kedua itu hanya menyisakan tinggal fungsi theta saja ya. Nah, sehingga suku ini juga bisa dinyatakan dalam suatu konstan ya. Jadi kita bisa nyatakan seper theta do kuadrat theta d theta kuadrat itu sama dengan misalkan saja konstan minus n kuadrat ya, di mana n di sini adalah konstanta sembarang ya. Apakah boleh bentuk yang lain? Misalkan positif boleh saja ya. Tapi di sini kita memilih minus n kuadrat supaya kita punya bentuk solusi umum yang berbeda dengan z ya. Kita ingin di sini solusinya berbentuk fungsi trigonometri ya. Dimana jika bentuk persamaan diferensialnya seperti ini, dimana kalau kita lihat ini adalah persamaan diferensial biasa ya, bentuk solusi umumnya adalah theta sebagai fungsi theta kecil itu adalah di sini tadi kita gunakan c di sini, berarti di sini adalah c cos n theta ditambah dengan d sin n theta ya, seperti ini. Ini solusi umum untuk suku yang kedua ya. Untuk fungsi theta ini kita sebut saja persamaan 4. Jadi kita sudah punya dua solusi umum untuk kedua buah variabel untuk theta dan z ya. Sekarang kita ke r. Nah, perhatikan karena suku yang kedua itu sudah bisa dinyatakan dalam minus n kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan 1 kembali ya. Persamaan 1 di sini kita masukkan di persamaan ini ya. Di persamaan 3 kita ganti ini dengan minus n kuadrat ya. Sehingga sekarang persamaan 3 itu akan tereduksi menjadi di sini tinggal r ini ya, r per r besar. Kemudian nah, karena di sini perhatikan hanya fungsi satu variabel saja, sehingga kita bisa ganti di sini turunan parsialnya do menjadi d biasa ya, turunan bukan turunan parsial ya. Jadi kita bisa tuliskan menjadi ddr sekarang. ddr di sini tinggal r dr besar per dr kecil. Kemudian di sini suku yang kedua, suku yang ini diganti dengan minus n kuadrat ya. Minus n kuadrat kemudian ditambah dengan kr kuadrat. Ditambah dengan kr kuadrat ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Atau kalau kedua ruas kita kalikan dengan r, kita kalikan dengan r sehingga kita akan dapatkan persamaannya menjadi r ddr rdr besar per dr kecil. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini ditambah dengan k kuadrat, sorry. Ini tadi harusnya k kuadrat di sini ya. Di sini k kuadrat ya. K kuadrat ini berarti k kuadrat. Ini berarti k kuadrat. K kuadrat r kuadrat dikurang n kuadrat dikali dengan r besar ya, sama dengan 0. Jadi sekarang persamaan kita tereduksi menjadi saja persamaan 5. Nah, sekarang kalau kita perhatikan persamaan 5 ini itu mengingatkan kita pada suatu persamaan diferensial biasa dengan solusi suatu fungsi khusus ya. Kalau kalian mengingat kembali di paruh pertama semester, persamaan 5 ini tidak lain merupakan persamaan diferensial dengan bentuk persamaan yang seperti ini ya. Bentuk persamaan seperti ini bisa kalian cek nanti di buku BOAS atau di buku referensi lain. Bentuk persamaan diferensial seperti ini itu memiliki solusi fungsi Bessel ya. Jadi persamaan 5 merupakan persamaan diferensial dengan solusi fungsi khusus ya, yaitu fungsi Bessel. Ya. Di mana solusi lengkapnya atau solusi umumnya, solusi fungsi Besselnya adalah kita tulis saja R besar sebagai fungsi R kecil itu sama dengan Jn KR ya. KR ditambah dengan F N
N kecil K R seperti ini ya. Ini adalah bentuk solusi fungsi Bessel untuk persamaan 5 ya. Kita sebut persamaan 6. Di mana Jn itu ini merupakan fungsi Bessel jenis pertama. Jn itu merupakan fungsi Bessel jenis pertama orde ke n, dan nn ini adalah fungsi Bessel jenis kedua orde ke n ya. Atau mungkin di buku-buku lain itu menggunakan simbol yang berbeda, tapi pada intinya kita tuliskan di sini solusi umum dari R-nya itu kombinasi dari fungsi Bessel jenis pertama dan fungsi Bessel jenis kedua orde ke n ya. Nah, sehingga sekarang kita sudah punya bentuk solusi lengkap dari masing-masing fungsi satu variabel yang membentuk solusi umum U tadi ya. Atau kita tuliskan saja di sini, kita punya solusi umum, solusi lengkap dari U. Tadi U itu adalah fungsi dari R, theta, dan Z ya. Ini merupakan perkalian dari R, theta, fungsi theta, dan Z ya, sebagai fungsi Z kecil ya. Jadi tinggal kita kalikan saja ketiga buah persamaan ini ya. Ini kita kalikan dengan ini, kemudian kita kalikan dengan ini ya. Jadi akan ada berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 suku kombinasi perkalian antara tiga buah persamaan ini ya. Atau kita tuliskan saja di sini. Saya tuliskan saja secara lengkap. Kalau kita perkalikan ketiga buah persamaan di atas, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Kita punya A, di mana A ini berbeda dengan yang di atas ya. Kita anggap saja perkalian dari masing-masing konstantanya ya, A, B, C, D, dan E, F itu akan menghasilkan nanti konstanta yang baru. Jadi kita redefinisi konstantanya. Atau saya tuliskan saja di sini A bar ya. Di sini A bar supaya berbeda ya. A bar, di sini Jn. Jadi kombinasi semua kemungkinan perkalian tiga buah persamaan di atas ya. Di sini Jn KR E berpangkat KZ cos n theta, kemudian ditambah dengan B bar Cn KR E berpangkat KZ sin n theta, kemudian ditambah di sini ada C Jn ini KR, ini untuk yang berpangkat minus, E berpangkat minus KZ, ini K besar ya. KZ di sini cos n theta, kemudian ditambah D Jn di sini KR, E berpangkat minus KZ sin n theta, kemudian ditambah yang bagian sekarang bagian n-nya ya, fungsi Bessel n-nya, berarti di sini E, di sini n KR E berpangkat KZ cos n theta, ditambah F di sini N KR E berpangkat KZ sin n theta, kemudian ditambah di sini yang bagian minusnya ya, berarti di sini FG ya, G N ini tidak perlu ada dalam kurung di sini, N KR E berpangkat minus KZ di sini cos n theta, ditambah H sini N KR E berpangkat minus KZ sin n theta ya. Nah, jadi ini adalah solusi umum atau solusi lengkap dari solusi umum dari persamaan Laplace dalam koordinat silinder ya. Ini adalah bentuk solusi umumnya ya. Di mana sebagaimana contoh-contoh persamaan diferensial yang sudah kita bahas dalam koordinat kartesian,
konstanta A, B, C, D, E, F, G, dan H itu adalah dapat kita tentukan dengan melihat syarat batas yang diberikan atau persoalan fisis yang diberikan. Nah, itu akan menentukan bagaimana solusi dari R, theta, dan Z-nya ya. Jadi bisa kita langsung masukkan ke sini atau kita tinjau masing-masing solusi dari R, theta, Z yang mana solusi-solusi yang eksis berdasarkan persoalan fisis yang diberikan ya, atau soal yang kita punya ya. Tentunya kalau misalkan kita bahas hanya satu dimensi saja ya, maka kita bisa membatasi kerumitan yang kita punya ya. Misalkan saja kita hanya membahas persamaan Laplace kasus silinder tapi hanya variabel theta saja. Jadi dia hanya bergantung pada theta saja. Misalkan kita punya persamaan Laplace yang bergantung pada variabel theta saja. Sehingga otomatis persamaan Laplace yang eksis itu hanya hanya persamaan ini saja ya, hanya suku kedua saja. Sehingga solusi umumnya pun hanya U theta saja. Jadi kita hanya punya U itu merupakan fungsi theta saja. Sehingga hanya suku kedua saja yang eksis ya. Kita potong di sini saja. Berarti kita punya bentuk solusi persamaan itu adalah sebentar. Yang ini berarti ya. Ya, kita punya ini ya, suku keduanya yang eksis. Sehingga kita hanya punya persamaan Laplace-nya 16 kuadrat U berarti sama dengan seper theta besar, kemudian di sini seper R, kemudian D kuadrat U, D theta kuadrat ya. Ini harus sama dengan 0. Ini bisa pindah ke ruas kanan, ini R kuadrat. Ini bisa dikalikan ke ruas kanan ya. Sehingga kita hanya menyisakan D kuadrat U per D theta kuadrat saja. Dan ini adalah persamaan diferensial biasa ya. Sehingga dengan integral biasa kita bisa langsung temukan solusinya. U-nya nanti tentunya akan sama dengan A theta ditambah dengan B ya. Ini mirip dengan persamaan Laplace satu dimensi ya. Jadi kalau persamaan Laplace-nya hanya satu dimensi, kita dengan mudah menemukan solusinya. Tapi jika dia tidak lebih dari satu dimensi, tentunya akan memberikan kerumitan dalam menyelesaikan problem tersebut. Nah, kita akan lihat contoh soal ya. Sekarang kita akan lihat contoh soal, contoh kasus. Nah, contoh soalnya ini bisa dilihat juga di buku Boas ya. Soalnya saya ambil di situ. Jadi kita punya sebuah silinder ya. Kita punya silinder dengan jari-jari A ya. Dengan jari-jari A dan sangat tinggi ya. Dan salah satu alasnya itu sangat tinggi. Atau tutupnya ya, tutup silindernya itu berada pada titik yang sangat tinggi. Dan salah satu alasnya itu sangat tinggi. Yang berada pada bidang XY. Yang berada pada bidang XY ya. Dengan kata lain, salah satu permukaannya itu berada di titik Z sama dengan tak hingga ya. Jadi alasnya berada di titik Z sama dengan tak hingga. Nah, jika alas lain silinder tersebut, artinya ini yang berada pada titik Z sama dengan 0 ya. Di bidang XY, jika alas lain silinder tersebut bertemperatur 100 derajat Celcius, sedangkan dindingnya atau selimutnya, dinding dan alas lainnya dan alas tutupnya, jika alas lain silinder tersebut bertemperatur 100 Celcius, sedangkan yang lainnya
sedangkan lainnya bertemperatur 0 derajat Celcius, tentukan distribusi temperaturnya. Tentukan distribusi temperaturnya. Ya, jadi kita punya silinder, jari-jari silindernya A, kemudian dia salah satu alas atau tutupnya itu berada di titik yang sangat tinggi atau di titik Z sama dengan tak hingga. Nah, jika alas lainnya atau alas yang berada di Z sama dengan 0 itu bersuhu 100 derajat, sedangkan yang lainnya artinya selimut dan tutupnya tadi itu bertemperatur 0 derajat, kita disuruh menemukan distribusi temperaturnya seperti apa ya. Atau kalau kita coba gambarkan ya, kita punya bagaimana menggambarkannya ya. Saya gambarkan saja di sini kita punya seperti ini ya. Kemudian tapi dia di sini ke titik yang tak hingga ya. Kita bisa letakkan dia dalam koordinat X, Y, Z ya. Misalkan saja saya gambarkan saja di sini. Terus saya buat warna yang lain ya. Seperti ini misalkan ya. Atau jangan di sini. Di sini saja. Nah, seperti ini. Apakah gambarnya seperti ini? Sebentar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Dan ini dia dalam koordinat silinder ya. Di mana jari-jarinya itu dia sama dengan A ya. Atau bagaimana menggambarkannya ya? Sebentar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini jari-jari dari si silinder ini itu jari-jarinya adalah A ya. Jari-jarinya adalah A. Kemudian di sini dia di titik Z sama dengan 0 ya. Jadi kalau bisa dibayangkan alas yang ini itu berada pada bidang XY, sedangkan yang lainnya itu berada pada titik Z sama dengan tak hingga ya. Nah, suhu yang di bawah ini itu dijaga 100 derajat Celcius. Sedangkan di selimutnya itu 0 derajat Celcius dan di tutupnya di titik Z sama dengan tak hingga itu suhunya juga sama dengan 0 derajat Celcius ya. Bisa dibayangkan ya bentuknya seperti apa? Jadi ada silinder di mana salah satu alasnya itu di bidang XY, kemudian dia punya tutup atau dia punya ketinggian yang sangat tinggi ya di titik Z tak hingga. Nah, kita diminta menentukan bagaimana distribusi temperatur yang ada di dalam silinder ini ya. Jadi titik manapun itu kita bisa ketahui bagaimana bentuk distribusi temperaturnya. Nah, tentunya yang pertama kita identifikasi adalah syarat batas yang diberikan dari soal tersebut ya. Dan kita akan menyelesaikan ini dengan persamaan Laplace dalam koordinat silinder ya. Jadi kita punya syarat batas. Yang pertama tentunya di titik Z sama dengan tak hingga, artinya U ketika Z-nya sama dengan tak hingga, itu sama dengan 0 ya. Kemudian syarat batas yang kedua, kita punya U ketika R-nya sama dengan A ya. Ketika R-nya sama dengan A, dia juga atau pada selimutnya itu juga dia sama dengan 0 ya. Dan yang ketiga, ketika Z-nya sama dengan 0, U ketika Z-nya sama dengan 0, itu dia sama dengan 100 derajat Celcius ya. Nah, tentunya yang dimaksudkan di sini Z-nya tak hingga untuk R dan theta berapapun itu dia akan sama dengan 0. Di sini untuk R sama dengan A, untuk theta dan Z berapapun, artinya di sepanjang selimut tersebut dia akan sama dengan 0 derajat. Dan yang ketiga untuk U, Z sama dengan 0,
yaitu ketika di alas di sini untuk R dan theta berapapun itu dia sama dengan 100 derajat Celcius. Ini syarat batas yang diberikan dari soal. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan syarat batas ini nantinya ke dalam solusi yang kita punya untuk menentukan bagaimana solusi dari distribusi temperatur U-nya, ya. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana temperatur yang ada di dalam silinder tersebut, ya, di setiap titik yang ada di silinder tersebut. Oke, saya kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Kita istirahat dulu kurang lebih 10 menit. Nanti silakan masuk kembali ke link yang sama.